Manfaatkan. Tidak ada yang menolak pemberian atau yang memberi. Semua itu si dia itu jua. Anggaplah makhluk itu semasa kesusahan dan penderitaan sebagai tali cemeti dari Allah yang Maha Agung, yang dengannya Allah memukul kamu. Semasa kebahagiaan dan keselamatan, anggaplah makhluk itu sebagai tangan Allah yang memberi rezeki kepada kamu. Syarahan ke-51. Orang-orang yang taat kepada Allah itu menerima ganjarannya 2 kali. Pertama, kerana ia meninggalkan dunia ini, yang mana menurut kehendak hawa nafsu sahaja, dan ia mengambil dari dunia ini yang mana membolehkan ia beribadat kepada Allah. Apabila ia telah memusuhi dirinya dan melawan hawa nafsunya, dan ini telah terdiri teguh padanya, maka termasuklah ia dalam golongan orang-orang yang benar dan wali Allah. Maka masuklah ia dalam golongan abdal dan arifin, yakni orang-orang yang tahu tentang hakikat. Selepas itu, barulah dia diperintahkan mengambil dan berhubung dengan keduniaan, kerana ada bahagiannya di dunia ini yang tidak boleh dibuang dan telah ditetapkan untuknya sahaja. Apabila perintah ini telah dilaksanakan, dia pun mengambil bahagiannya di dunia ini atau menerima penerangan tentang ilmu Allah. Dia berhubung dengan dunia dan bertindak sebagai kenderaan takdir yang dilantik olehnya, dan lakuannya dalam perkara itu tanpa dia terlebih di dalamnya, tanpa dia terlibat di dalamnya, dan tanpa keinginan atau maksud dan usaha dari diri dia. Dia diberi ganjaran kerana semua ini bagi kali yang keduanya, kerana dia melakukan itu semua kerana patuh kepada perintah atau bersesuaian dengan lakuan Allah dalam perkara ini, dalam perkara itu. Kita sambung sikit lagi ya syarahan pelajaran kita dari syarahan yang ke-50. Mana kita sedang membincangkan terakhir adalah berkaitan dengan yang istilahnya muncul dari kitab kita, bersatu, hampir dan bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu perbincangan kita terakhir. Okey. Dan kemudian Syekh kita, mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala berpesan supaya kita bersopan santun, berakhlak baik, yang kita simpulkan beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita jelaskan sudah. Supaya apa? Supaya kita tidak cenderung kembali kepada kejahilan yang pernah berlaku ke atas kita, ataupun cenderung kembali kepada kegelapan yang pernah kita terlibat dengannya. Ya kan? Kemudian didatangkan kepada kita dalil-dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai alasan, sebagai alasan petunjuk, menuntun kita betapa pentingnya untuk kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala khasnya, dan lebih jauh daripada itu, supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi hubungan yang baik di dunia dan mudah-mudahan sampai ke akhirat kelak. Nah, malam ini kita sambung lagi sedikit lagi syarahan daripada syarahan ini, sehingga kata musannif rahimahullahu taala, pelihara hati kamu daripada condong kepada apa yang telah kamu tinggalkan tentang manusia. Pelihara ai jaga. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ada tugas.
kita mempunyai tugas, kita mempunyai peranan, kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga hati kita sendiri. Nah, menjaga hati itu bahasa paling dasar. Kita kembangkannya dengan menjaga rohaniah. Menjaga rohaniah kita, itu kan? Itu tahap kedua, bahasa di tahap kedua. Dan bahasa di tahap ketiganya ialah menjaga rasa dan perasaan kita sendiri. Nah, semua itu kita kasih penjelasan sudah. Nah, peliharalah hati kamu, jagalah hati kamu. Nah, kita mempunyai tanggungjawab yang sangat besar sebenarnya terkait dengan rohaniah, terkait dengan kerohanian kita. Ya kan? Sama ada kita faham ataupun tidak. Nah, kemudian nanti kita belajar lagi macam mana kita mau jaga rohaniah kita, macam mana kita mau menjaga hati kita, rohaniah kita, ataupun hubungan rasa dan perasaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kaedahnya, ada metodenya dan ada prosesnya yang perlu berlaku kepada kita. Tinggal kita ada ilmu atau tiada, itu saja. Okey. Jadi pokoknya di sana pelihara, artinya perlu dijaga hati kamu. Jaga dari apa? Daripada condong. Condong kemarin kita terjemah satu, kemarin dulu. Yang kita terjemahkan condong dengan makna cenderung. Ya kan? Condong dengan makna cenderung. Nah, jagalah, peliharalah hati kamu daripada condong, cenderung kepada apa yang telah kamu tinggalkan tentang manusia. Nah, apa maksudnya di sana? Nah, kita belajar sebelum ini kan. Kita perlu bebas daripada belenggu makhluk dan benda daripada menguasai akal dan hati kita. Nah, itu penjelasannya jelas sudah. Kita perlu terbebas, membebaskan akal dan hati kita daripada belenggu makhluk dan benda. Nah, itu kita belajar dari awal lagi, kita sebut sudah. Bebas dengan makna tidak terikat. Bebas dengan makna tidak terikat dengan makhluk. Terutamanya makhluk, terikat dengan makhluk itu terutamanya manusia. Kan? Yang nantinya berlaku kerana orang itu, kerana orang ini, kerana dia itu, kerana dia ini. Nanti berlaku dalam bentuk begitu. Faham tak? Kenapa kau datang mengaji di sini, Mizi? Awekku paksa aku bah sedang mengaji. Kerana aweknya datang mengaji dia di sini. Awek itu bah. Yang simpang 4 tu rumahnya. Ya kan? Kenapa kau begini? Kerana mertuaku pandang saja aku bah misalnya. Jadi sebarang kerana yang terkait dengan manusia. Nah, itu kita sabitkan dengan makhluk. Seperti mana kita sebut tadi, terutamanya manusia. Nah, mungkin sisi lain makhluk itu bukan manusia, mungkin jin, mungkin apa-apa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu terbebas langsung. Tidak ada yang akan mempengaruhi niat kita, tidak akan yang mempengaruhi jazam kita. Tidak akan ada yang mempengaruhi niat kita dan tidak akan ada yang mempengaruhi rasa kita. Nah, itu daripada makhluk. Nah, boleh contohkan saja. Sebenarnya kamu orang faham sudah itu. Jelas sudah kan? Yang kedua, benda. Benda. Nah, benda sangat mempengaruhi kita. Tiada telefon macam mau mati saja. Sekejap pinjam telefon. Sekejap pinjam telefon. Kalau tidak ditanya, makan 3-4 hari. Bila ditanya, oh saya lupa bilang. Itu bagaimana murang. Betul kan, Mizi? Tiada kan? Tiada apa. Nah, tiada telefon saja macam mau mati.
Tiada makan saja macam, bukan tiada makan, ada makan tapi tidak disukai. Nah, macam mau perang saja. Kurang itu, kurang ini, macam tidak boleh hidup saja. Nah, sabit dengan benda. Ada yang mau mengamuk saja, tidak dapat sesuatu. Itu pengaruh benda. Nah, dalam erti kata yang mudah, benda sangat mempengaruhi. Nah, selain benda, kita sebut tadi manusia, makhluk. Makhluk juga sangat mempengaruhi. Nah, ini yang perlu dibebaskan dari membelenggu akal dan hati kita. Kerana tidak layak. Yang patut terikat teguh pada akal dan hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain-lainnya tidak layak. Nah, kerana pengaruh makhluk dan benda itu terikat teguh pada akal dan hati kita, nah, pada bila-bila masa pun kita lalai terhadap Allah, tapi kita sangat terikat dengan benda. Kan? Pada bila-bila masa pun. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi musannif menyebutkan apa? Musannif menyebutkan, pelihara ai jagalah hati kamu daripada condong ai cenderung kepada apa yang telah kamu tinggalkan. Nah, sekarang kita berusaha sudah. Kita belajar sudah. Dari awal sampai sekarang kita belajar. Jadi moga-moga kita dapat tinggalkan. Nah, alhamdulillah sekarang kita tinggalkan telefon kita, Pak. Yang kadang-kadang yang dulu tiada telefon macam tidak boleh hidup saja. Sekarang kamu orang boleh hidup semuanya kan? Nah, tiada apa, Pak. Mizi pun mau pinjam telefon kemarin. Walid bilang, kenapa? Nanti, Pak. Nah, dia pun tidak mengamuk sudah. Jika tidak, berguling-guling saja dia di atas jalan tu. Tidak kasih dia pinjam telefon. Tahu tak? Dia tidak berguling di sini, dia berguling di sana. Betul kan, Jul kan? Wah. Kadang-kadang dia berguling dari jalan besar tu masuk sampai ke pondok sana. Tu Mizi. Okey. Alhamdulillah. Ya, bermakna kita tinggalkan sudah. Paling tidak kita berusaha untuk meninggalkannya. Nah, tidak penting, Pak. Kan? Selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak penting kepada kita. Allah yang penting kepada kita. Begitu kan? Okey. Jadi itu maksud tentang manusia. Tentang manusia maksudnya apa-apa yang berkaitan dengan manusia. Ada lagi? Aku suruh baling sudah tadi. Ada pula? Ha? Nah, jadi kenapa kau tidak bilang bateri? Kau bilang ini rusak tadi. Jadi kalau rusak kau simpan. Buat apa buang? Tak boleh fahamkah? Ha? Boleh fahamkah, Jul? Nah, kita belajar sudah semua, Okey. Jadi mungkin timbul tanda tanya apa? Kenapa kita perlu menjaga hati kita daripada cenderung kepada manusia dan benda? Kenapa kita perlu menjaga akal dan hati kita daripada cenderung kepada manusia dan benda? Kenapa? Ada jawapan kah? Kita belajar sudah semua orang kan? Nah, ada jawapannya kah? Kenapa kita perlu membebaskan akal dan hati kita dari terbelenggu kepada makhluk, khususnya manusia, kita bercakap kan terkait dengan teks kita, dan benda. Kenapa? Natul kau dulu, Pak. Kau yang mau menikah sudah kan? Siapa yang mau menikah dulu, jadi dia perlu jawab dulu. Apa tu? Selama mana apa tu? Mana aku tahu, aku tanya kau, kau yang jawab. Jadi soalan Walid, kenapa
Kenapakah? Kenapa kan? Kenapa kita perlu membebaskan akal dan hati kita daripada belenggu makhluk dan benda? Boleh teringkaskan soalannya. Tidak dengar, bah. Kuat sikit suara jantan kau kasih keluar. Masya Allah. Okey. Nah, boleh diterima. Bilang Atul, selama mana akal dan hati kita terikat ataupun terbelenggu dengan makhluk dan benda, maka selama itu kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kau faham ke apa yang kau cakap itu? Nah, cuba kau contohkan. Di mana syiriknya? Mungkin berlaku kerana akal dan hatimu terbelenggu dengan makhluk dan benda. Di mana mungkin berlaku? Okey, boleh diterima, tapi perlu dibetulkan bahasanya ya. Nah, Atul bilang seperti kita sakit, contohnya, contoh sakit. Nah, kita makan ubat dan kita menganggap ubat itulah yang menyembuhkan bilangnya. Nah, ubat itu dalam kategori benda kan? Nah, itu pengaruh benda, ya kan? Ke atas akal kita, kita tidak nampak Allah yang menyembuhkan. Kita cuma nampak ubat yang menyembuhkan, seolah-olahnya begitu. Nah, itu sebahagian daripada kenapa kita perlu bebas daripada belenggu makhluk dan benda, dengan supaya nantinya akal dan hati kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akal dan hati kita terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jelas sudah kau, okey? Nah, sekarang Rantau, kau kasih satu contoh Rantau. Kenapa? Kau kasih jawapan. Kenapa kita perlu bebaskan akal dan hati kita daripada belenggu ataupun pengaruh makhluk dan benda? Kenapa? Lain dari ubat. Jadi Atul memberikan contoh benda tadi, benda. Nah, sekarang manusia. Makhluk ya, makhluk dan khususnya manusia. Kenapa kita perlu bebas? Nak kasih tahu bah. Suara jantan. Ya. Nah, kita bercakap tentang makhluk, tapi mau cakap semua makhluk kan itu terlalu luas. Jadi memadai kalau makhluk itu manusia saja. Kita bercakap tentang manusia. Lebih-lebih kita bercakap tentang haiwan, makhluk juga kan. Nah, lebih-lebih kalau kau pandai lagi kita bercakap tentang satu lagi makhluk yang bangsanya bangsa gaib, bangsa jin dan sebagainya. Kalau kau pandai lagi, nak cakap lagi tentang malaikat misalnya. Nah, kau pilih saja mau cakap tentang siapa. Nah, okey, keadaan itu okey, tapi pilihnya manusia. Kau pilih makhluk jenis apa yang kamu bercakap sekarang. Aku perlu membebaskan akal dan hatiku daripada pengaruh makhluk yang namanya manusia. Kenapa? Begitu. Lebih spesifik. Rancau, dia rancau. Tahu gak rancau? Rancau ini maksudnya berserabut. Kau punya penjelasan itu dia dalam keadaan berserabut. Nah, kau jangan serabutkan kau. Kau sedang bercakap dengan orang ramai, semua mau dengar ini. Jadi kenapa itu kau perlu kasih penjelasan? Kasih jelas. Yang ringkas-ringkas saja, kau tidak perlu sastra, syair, lagu bagai ikut, tidak perlu itu.
Ha, ha. Atau kau tidak suka untuk bercakap tentang manusia? Okey. Jadi rancau juga di situ kan, mengambil hak Allah. Nah, di situ satu penjelasan kau perlu kasih di sana kan. Mengambil hak Allah bagaimana? Ha? Terus cakap apa? Walid mau melihat sejauh mana kefahaman kamu orang. Nah itu. Belajar sudah semuanya. Ya, perkataan kau tadi pun betul, bukan salah. Kau memang belajar sudah. Tetapi perkataan itu adalah perkataan yang ilmiah, yang tidak semua orang dapat memahaminya. Nah, kau cakap sesuatu yang mudah difahami. Apa? Nah, Walid tanya lagi sekali ya. Kenapa kau perlu membebaskan akal dan hatimu daripada pengaruh atau belenggu makhluk dan benda? Nah, itu saja. Dan makhluk, benda jawab sudah. Atul jawab sudah benda. Okey, sekarang tinggal makhluk. Makhluk itu ada banyak. Nah, kau pilih salah satu daripadanya. Kau mau bercakap tentang jin kah? Atau kau mau bercakap tentang malaikat kah? Kenapa aku perlu membebaskan diriku daripada belenggu, daripada pengaruh makhluk yang namanya malaikat? Kau susah kan? Nah, kau bercakap tentang pengaruh makhluk yang namanya manusia. Karena itu yang paling hampir dengan kita, persekitaran kita. Nah, kenapa? Nah, itu. Terpelihara dari apa? Kebergantungan. Okey, terpelihara daripada kebergantungan terhadap manusia. Nah, kau contohkan kebergantungan terhadap manusia itu macam mana? Nah, Atul kasih contoh bah tadi dia kan. Nah, keluar-keluar ubat terus. Nah, betul bah. Makan ubat sakit, makan ubat. Jadi sampai kepada peringkat meletakkan ubat itu yang menyembuhkan. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik sudah di sana. Ya kan? Nah, sekarang kau manusia. Nah, kasih contoh saja. Contoh kebergantungan terhadap manusia. Nah, sangat simple. Hilang sudah suara kau. Perlahan-lahan, semakin perlahan volume kau, semakin perlahan. Apa jadi kamu orang ni semua? Kau teriak-teriak sikit. Nah, mengharap belas kasihan itu tabi'i, tabiat. Setiap orang ada mengharap belas kasihan. Itu tabiat. Kecuali para-para ahlillah. Kan? Jadi kalau dari awam itu mengharap kah? Nah, kau mesti ada jawapannya, Rantau, supaya nanti kita jangan pandai bercakap. Nah, kasih contoh kau tadi saja. Sakit cari doktor. Boleh diterima, Pak. Boleh diterima, Pak. Sakit nampak doktor saja, tidak nampak Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tapi tetap sekitar sakit saja kamu orang. Alasannya sekitar itu. Saya sakit, seorang sakit bisul, seorang sakit punggung, seorang sakit mata. Okey, tidak apa. Kembangkan ya, kembangkan pengetahuan. Betul. Sebut rantau, kita perlu bebaskan daripada akal dan hati kita, daripada belenggu makhluk dan benda, supaya kita tidak ada kebergantungan dengan manusia. Kan? Kebergantungan. Nah, itu yang penting. Kebergantungan itu nanti mencetuskan harapan dan sebagainya. Sehingga sehingga kita seperti tidak terikat, seperti tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya baru kita dapat yang induknya. Selama mana kita bergantung ataupun dibelenggu, akal dan hati kita dibelenggu makhluk dan benda, nah selama itu kita cenderung kepada syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Okey, jadi sekurang-kurangnya kita ada jawapan.
Jadi dia sebutkan tadi, peliharalah, jagalah hati kamu daripada condong, cenderung kepada apa yang telah kamu tinggalkan. Nah, justru kita belajar. Mudah-mudahan apa yang kita dengar sebelum-sebelumnya, kita amal dan kita tinggalkan, begitu juga kan? Nah, kita tidak lihat lagi orang-orang miskin yang tidak cukup kainnya itu kan, ini kan? Tidak lihat lagi, tinggal sudah. Tidak ada lagi berdosa dalam sunyi, gitu kan? Apa tahu? Aku lupa sudah istilahmu. Berdosa dalam diam. Kita tinggal sudah berdosa dalam diam. Jadi dalam arti kata yang mudah, yang namanya salah itu, nah kita tinggalkan. Termasuk hal-hal yang terkait pengaruh, kita sebutkan tadi. Hal-hal yang menjadi pengaruh atau mempengaruhi akal dan hati kita daripada makhluk, khususnya manusia dan benda. Tinggalkan sudah. Nah, itu dia bilang itu. Apa yang telah kamu tinggalkan tentang manusia. Tidak tahu apa, itu terserah kita masing-masing. Kita masih meneruskan. Kita masih meneruskan rasa dan perasaan kita yang lama, yang lalu. Atau kita sudah merubah diri kita, kan? Kemarin kita baca di dalam Fathur Rabbani, kemarin hari Sabtu. Kita baca dalam Fathur Rabbani, ubahlah. Perkataannya kan? Nah, artinya kita perlu bertindak untuk mengubah. Apa yang kita perlu ubah? Rohaniah dan jasmaniah kita. Nah, rohaniah apa? Akal dan hati kita. Itu kan? Ubah. Nah, kita ubah atau tidak itu terserah kita masing-masing. Kan? Saranan daripada Maulana Mursyid kita, nak ubahlah. Dan kita juga telah menjelaskan betapa pentingnya kita terbebas daripada belenggu makhluk-makhluk ini, sama ada makhluk ataupun benda, supaya kita dapat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Begitu kan? Nah, itu. Jadi selama mana kita tidak mengubahnya, maka perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjadi terbaik. Tidak mungkin menjadi bagus, begitu kan? Selama mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi bagus, kebimbangan kita adalah kita tidak meraih kurnia Allah Subhanahu wa taala. Walid ajar sudah kamu orang. Tingkat-tingkat kita perlu survive, kita perlu berkorban. Ajar sudah kan? Ajar sudah, Pak. Jangan kasih tahu tidak ajar, Pak. Kau mau kasih tahu tidak ajar saja. Sudah ku ajar semua orang. Tingkat-tingkat yang kita perlu apa? Tingkat-tingkat yang kita perlu survive. Di mana nih? Tingkat-tingkat yang perlu survive. Nah, kita berdasarkan kepada kalau ni kita berdasarkan kepada maqamat 1 2 1 2 1 2 3 1. Okey. Kita berdasarkan kepada jadual maqamat ini. Nah, Walid ajar sudah tingkat-tingkat yang perlu kita survive. Kerana kita mungkin bermula dari sini atau setengahnya bermula di sini, di sini, di sini, di sini. Kan? Yang bahagian bawah aspal. Nah, umumnya kita bermula daripada dua hal. Sama ada di sini atau di sini. Kan? Manusia bermula dari sini. Kau bermula dari mana, Mizi? Bawa lagi. Bawa lagi di sini. Syirkah sudah, Bawa lagi di sini. Masya Allah. Nah, itu terserah kita masing-masing tahu diri kita, kan? Gitu. Okey. Nah, kita andaikan kita bermula di sini. Di titik ini. Okey? Dari titik ini sampai ke titik ini, pandangan ulama ya. Pandangan ulama. Dari titik ini sampai ke titik ini satu. Dan dari titik ini sampai ke titik ini dua. Okey? Para ulama bilang dari nomor
Nama yang ingat semua sudah kan? Semua orang hafal sudah namanya. Okey. Dari nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini tidak terlibat kita. Okey. Nah, 1 dan 2 ini perlu kepada, dalam Al-Quran, istilah Al-Qurannya apa? Istilah kitanya struggle. Ini istilah kita apa? Melayu Bukit Selambau. Struggle. Istilah Melayu Bukit Selambau. Kalau tidak percaya, tanya Ayah Ahmad. Struggle. Kalau Al-Qurannya bilang jahada yujahidu, jihadan, jihad. Ini istilah Al-Quran ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Okey. Struggle ataupun jihad di sini lebih kepada apa ya? Lebih kepada 1 dan 2 lebih kepada adab. Lebih kepada yang kita sebut istilahnya adabul mukminin muslimin itu kan. Nah, lebih kepada adab. Atau sebut saja adab ataupun jasmaniah. Adab jasmaniah. Boleh nampak tak? Nah, posisi ini sama saja, struggle juga. Struggle dan jihad juga, tapi dia lebih kepada adab rohaniah. Nah, jadi kesimpulannya, dua posisi ini struggle atau jihad. Nah, selepas daripada posisi ini, nah di sini tidak ada lagi struggle, para ulama bilang menerima. Yang kita sebutkan tadi, menerima apa? Menerima, tadi kita sebut apa? Menerima anugerah, kurniaan, gitu kan? Kurniaan Allah. Ada lagi ulama, ada juga para ulama yang agak jauh kajiannya, penelitiannya bilang di sini saja kita perlu struggle, di sini saja, di sini tiada lagi. Nah, kita ambil yang paling umum ya. Kita ambil yang paling umum, dan majority para ulama kita dalam ilmu adab bilang 1 dan 2 kita punya struggle adalah terkait dengan jasmaniah kita. Dan 3 dengan 4 kita punya struggle adalah terkait dengan rohaniah kita. Nah, boleh fahamkah? Nah, begitu. Jadi struggle. Nah, itu struggle. Baca dalilnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baca Mizi. Ada apa dalam kitab kau, ada nota kau, ada surah apa, ayat berapa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Nah, itu sebabnya Walid suruh baca. Yang belajar sudah itu baca, jangan kau simpan. Mau kitab pun kau letak di surau ini saja, ya kan? Macam Fas, dia baca saja semuanya. Yang telah belajar dia baca. Kan Fas kan? Masya Allah, bagus Fas. Surah berapa, ayat berapa Fas? Kau bilang baca. Jadi kau pun tidak baca juga. Kau mau jadi apa Fas? Mau jadi serupa orang lelaki ini juga kah? Jadi, nah Mizi tidak baca dia. Kau pun serupa Mizi juga tidak baca. Sekejap Walid. Apa sekejap Walid? Bukan surat 55 Fas bilang Mizi. Muka surat 55, bukan Fathur Rahman. Itu Futhul Ghaib yang kau baca itu. Buka muka surat 55. Kau ni O saja. Nah, baca ayatnya. Oh, tidak ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim kau.
Tidak ada a'udzubillah kah? Tidak dengar apa? Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Nah, baru nanti Al-Quran itu masuk ke akal, masuk ke hati kita. Dengar Ustaz Asri tadi dia nah, orang tidak dengar bah. Kuat sikit mah. Ya, begitu. Okey, terus. Nah, maksudnya apa? Dan orang-orang yang berjihad untuk yakni mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu makna secara secara lafzi, makna lafzi. Nah, Walid kasih kamu orang sudah makna makna tafsir. Makna tafsir ya, makna secara tafsir apa? Nah, Walid mau tanya siapa ni? Makna secara tafsir. Walid mau tanya, bangkil bolehkah kau makna cara tafsir bangkil? Tidak boleh. Nah, okey. Nah, bangkil dia bilang tidak boleh, itu tidak boleh betul. Nah, kita minta sila. Nah, Walid mau tanya saya, kau tunduk. Tidak boleh. Nah, Walid ajar semua sudah kan? Semua orang ku ajar sudah. Aduh, inilah kamu orang ni, ku marah-marah. Bila ku marah, kamu orang bilang jangan marah, takut kurus. Biarlah kurus. Walladhi, nah, jahadu. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Gitu kan? Wa anallaha la ma'al muhsinin. Nah, semua ni ku ajar semua. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sambung lam ini. Subulana. Wa anallaha la ma'al muhsinin. Nah, yang ku ajar apa? Jahadu, perkataan ini ku ajar sudah. Fina, perkataan ini ku ajar sudah. Lanahdiyannahum, ku ajar sudah secara tafsirnya. Dan subulana, ku ajar sudah secara tafsirnya. Nah, sekarang ku ungkit semula. Mau tahu kamu orang faham ke tidak faham ke? Sebab itu pesan selalu saja Walid pesan ya, yang baca ingat surahnya, ingat dalilnya, ingat hadisnya, apa yang kita sebut. Nah, sekarang tanya tidak tahu. Mana tu? Kamu orang belajar apa? Belajar masak saja kah? Yang laki-laki belajar jaga kambing saja kah? Siapa mau jawab ini? Nah, berikan Walid makna secara tafsir. Nah, tadi yang kau baca di kitab itu lafzi ya. Lafzi pun ada tafsirannya juga di situ. Makna secara maudhu'i. Begitu. Walid jarang menggunakan istilah makna tafsiran ya. Makna secara maudhu'i. Okey. Nah, siapa mau ke sini? Anjung. Apa Anjung? Nah, anak Pak Cik Jafar Banjung ni.
Boleh cerah dekat Pak Haji Jaafar sudah. Pak Haji Jaafar rotan saja. Jijak. Cepat anjung. Walladzina jahadu fina walladzina jahadu. Nah, ada maknanya tersendiri. Walaupun makna umumnya kita sebut jihad di sini. Betul kan? Nah, ada maknanya tersendiri. Jahadu fina ada maknanya tersendiri. Nah, jangan sampai kita macam unta saja. Tahukah unta? Bukan unta, kaldai. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan? Mathalul ladzina hummilut tawrat thumma lam yahmiluha kamathalil himaru yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, berarti Bani Israel itu. Hummilut tawrat, yang kami berikan mereka kitab, yang namanya Taurat yang dibawa oleh mereka. Kamathalil himar, tidak ubah seperti himar, kaldai. Kamathalil himar yahmilu asfara, seperti mana himar yang membawa bebanan di belakangnya. Nah, dia tidak tahu apa yang dia bawa. Nah, kita jangan begitu kan? Sekurang-kurangnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan proses hidup kita. Nah, kita tahu. Nah, jadi sebab itu Walid suruh kamu orang baca, hafal, ingat. Nah, jangan sampai Walid tanya, tidak tahu itu, tidak tahu ini. Bilang baca, ya baca. Bila ditanya, tidak baca. Mana tu? Jul tiba-tiba jadi warak saja, senyum pun tidak, apa pun tidak, tunduk saja dia. Nah Jul, apa Jul? Nah, kau pun tidak tahu juga. Nah, padahal kamu orang ada nota semuanya. Semestinya ada nota. Tidak mungkin tidak ada nota, melainkan nota itu jadi bungkus belacan sudah. Nah, jahadu, apa tafsirannya? Apa maudhu'nya? Maudhu'inya apa? Kita tanya fairy tale. Kau Lina, kau fairy tale itu. Kau jangan kira nak terbang naik pokok kabu saja. Nah, kau hafal kali Lina. Jadi kau dah dapat dari mana? Nota. Ada nota dekat kitab, berarti ada kitab. Nah, walladzina jahadu, walaupun umum menyebutnya jihad, makna maudhu'nya adalah bersungguh-sungguh. Kan? Maudhu'inya adalah bersungguh-sungguh. Nah, dapat sudah kita ayatnya. Mereka-mereka dan mereka-mereka yang, ini dhamir yang tersembunyi di sini ya. Walladzina, alladzina, isim isyarah. Mereka-mereka yang bersungguh-sungguh. Nah, dapat sudah kalimatnya. Sekurang-kurangnya. Fina. Apa bangkil? Pandai bangkil. Boleh menikah sudah tu. Mau kepada kami. Jadi perkataan fina, makna maudhu'inya adalah mahu kepada kami. Ada tafsiran lagi ya, itu salah satu maudhu'. Fina dengan makna mahu kepada kami. Dan kami di situ adalah Allah. Nah, jelas. Kemudian, lanahdiyannahum. Mimi. Lanahdiyannahum apa? Kau ni. Okey. Mesti ada banyak perkataan di situ. Lanahdiyannahum. Ada dua perkataan di situ. Tiga Lanahdiyannahum. Ada tiga di situ. Lam, kemudian nahdiyannahum hum. Ada tiga.
Nah, berarti ada mana maudhu'nya di situ. Jadi tidak cukup dengan sungguh yang kau bilang tadi kan. Nah, sungguh apa? Sungguh kami tunjukkan. Okey. Habis sudah. Satu lagi kita tanya Fas. Kau sebelum jalankan, kau tanya Sofia buat apa? Kau je yang boleh tanya. Sebulan apa? Makna maudhu'i ya, bukan tanya makna lafzi, bukan makna literal. Makna maudhu'i. Jalan. Itu pun jalan. Tuh. Belakang itu jalan. Yang kau pergi ke kandang kambing itu pun jalan. Semua jalan. Jalan apa? Jalan kepada kami. Nah, kami di situ siapa? Nah, baca. Jul baca Jul. Makna literal itu. Kalau tidak nampak, bawa datang di sini, bawa depan ini baca. Iya, yang merah itu. Nah, aku tidak tahu, Pak. Dari mulanya walladzina bilang sudah tadi, dan mereka-mereka. Nah, itu terjemahan maudhu'nya ya. Dan gabungan ya, wa dengan alladzina, dan mereka. Itu. Sebab alladzina itu kan jamak, plural, bukan singular. Plural. Kalau singular alladzi saja, isim isyarah. Alladzi, alladhani, alladzina. Allati, allatani, allawati. Nah, 30 tahun dulu aku belajar. Tapi sekarang aku ingat saja. Barokah ilmu. Tahu kan? Nah, kenapa barokah? Karena aku taat saja pada guru. Nah, kenapa kamu orang baru setahun pun tidak hilang sudah, lupa sudah? Karena kamu orang tidak taat, bah. Depan guru bagus, belakang guru hantu. Nah, itu jadinya. Belakang guru ajak isap rokok daun, tidak mau. Belakang guru, nah, kau balon rokok daun besar-besar jari ini. Ku tahu bah semuanya. Betul kan, Jul kan? Nah, baca. Siapa yang mau baca? Anjung, bah. Anak kami Anjung ini adalah seorang yang pelik. Kan? Cukup pelik. Tidak tahu hantu apa yang ada pada dia. Mau baca saja hilang suara. Mau baca saja hilang suara. Kadang-kadang dia hilang ingatan. Nah, kau baca apa? Sofia. Menggantikan Jul. Nah, Anjung tidak mau. Walid suruh apa pun dia tidak mau. Biarlah. Nah, baca Sofia. Nah, apa Allah mau kasih tahu kita di sini? Melalui ayat ini Allah mau kasih tahu apa? Melalui ayat ini, nah kamu orang belum belajar tafsir secara khusus ya. Sebab ulumut tafsir pun ustaznya baru datang sekali saja kan? Sekali ke dua kali? Ulumut tafsir dengan ulumul hadis. 2 kali kan?
Nah, baru 2 kali. Jadi Walid belum boleh mengajar kamu tafsir secara khusus. Nah, sekarang secara umum saja. Nah, ayat ini mau kasih tahu kita apa? Allah Subhanahu wa taala mau kasih tahu kita apa? Nah, sikit banyak itu pun jadi pemahaman. Siapa yang sungguh-sungguh mau kepada Allah, Allah SWT akan tolong. Gitu. Allah akan tunjuk kepadanya jalan. Allah akan permudahkan jalan untuk sampai kepada dia, memahami dia, mengenali dia, dan apa saja yang terkait dengan mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah kan? Nah, itu. Nah, jangan lupa lagi, Pak. Sesuatu yang penting untuk kita bawa dalam hidup kita, jangan kita lupa. Nah, kita bawa nasi dalam hidup kita. Nah, tidak pernahkah kita lupa makan nasi? Jarang kan? Nah, kalau terlupa pun sebab perut kau ada benda lain. Betul kan? Nah, tidak pernah kita terlupa makan nasi. Sebab nasi adalah bagian daripada hidup kita. Betul? Betul? Tidur? Tidak pernah kita lupa tidur. Kenapa? Karena tidur itu adalah bahagian daripada hidup kita. Jelas? Nah, sekarang perjalananmu kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bahagian terbesar di dalam hidupmu. Kenapa kau lupa? Nah, itu pertanyaan. Jelaskah? Nah, jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Kenapa? Karena dia adalah bahagian terbesar dalam hidupmu. Apa perjalananmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Inna lillah, dari Allah kita datang. Wa inna ilaihi raji'un, kepadanya kita akan kembali. Nah, tidak tahu bila. Tidak tahu masanya. Betul kan? Nah, itu kuajar dari awal-awal lagi. Dasar lagi. Menjadi dasar dalam pengajian kita. Nah, jangan lupa, bah. Macam mana kamu orang mau jadi alim kalau itu pun kamu orang lupa? Ha? Nah, lepas ini tidak mau berlupa. Tiap ayat yang ada, ingat. Sampai-sampai kita usaha cari ayatnya apa, surahnya apa, tulis. Ayatnya apa, surahnya apa, tulis. Nah, sekarang kita punya kamus datang sudah, Mu'jam. Dua bahasa, Pak. Bahasa Aceh, Indonesia. Nah, pada dasarnya kita ada 2 kamus Indonesia, Pak, di sini. Satu, pandainya Ustaz Asri. Nah, 2. Okey. Jelas sudah Jelas sudah tadi. Nah, ulang balik. Peliharalah jagalah hati kamu, hati rasa dan perasaanmu atau rohaniahmu daripada condong cenderung kepada apa yang telah kamu tinggalkan tentang manusia. Nah, sabit dengan mau kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Nah, kita perlu meninggalkan. Itu kan? Sabit, boleh ulang ayatnya, takut kamu orang tidak faham. Boleh faham kamu ni lah, kami cakap macam ni? Boleh Apa pula? Tak boleh, kita orang Kedah apa pun boleh, tidak? Okey, sabit dengan mahu kepada Allah, fina. Nah, itu maudhu' yang boleh bilang tadi. Sabit dengan fina. Sabit dengan kita mahu kepada Allah. Apa tafsiran mahu kepada Allah? Makna mahu kepada Allah, tafsirannya Allah menerima diri kita. Nah, terkait sudah dengan proses yang kita ajar, dasar yang kita ajar. Nah, kita mahu Allah Subhanahu wa taala terima diri kita. Kenapa? Karena kita sedar ada diri-diri, bahkan banyak diri-diri yang Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Gitu kan? Apa dalilnya? Nah, dalilnya banyak. Secara memahami nas, dalilnya wujudnya para kafirin. Allah sebut dalam Quran. Nah, itu bukti Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Gitu kan? Wujudnya para munafikin di dalam Quran. Nah, itu bukti Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Gitu kan? Jelaskah? Nah, selain daripada kita baca dalil, baca keseluruhan dalil, nah secara umumnya Allah menafikan penerimaannya terhadap golongan kafirin, munafiqin dan sebagainya. Jelaskah? Nah, jadi sekarang kalau kita sudah faham itu, nah kita mau berada di posisi Allah terima diri kita atau sebaliknya.
Faham tak soalan? Nah, kau mau Allah terima diri kau atau sebaliknya? Mau Allah terima diri kan? Nah, siapa yang tidak mau Allah terima dirinya? Siapa? Ada? Anjung Allah mau, anjung angkat tangan sama dia. Jadi kau tidak mau Allah terima diri kau. Jadi kau angkat tangan. Oh, garuk kepala. Nah, kau garuk kepala saja. Lama-lama botak kepala kau. Jadi sebab itu dia tidak mau potong rambutnya. Dia suka rambut ala Siam itu kan. Ala Siam, ala Penan itu, kerana dia takut botak kepala. Kira kita terimalah itu alasan. Okey. Nah, fina, balik kepada fina. Mau Allah Subhanahu wa taala terima diri. Nah, jadi disebabkan atau sabit dengan Allah mau, kita mau Allah menerima diri kita, maka kita perlu meninggalkan atau perlu membebaskan akal dan hati kita daripada belenggu makhluk dan benda. Nah, ulit ulang ayat itu. Nah, sebab itu dalam syarahan yang ke-6, jadi syarahan yang ke-6 itu seolah-olah, sinopsisnya kamu orang tahu sudah ya, tapi ulit ulang kan, seolah-olah macam mana kita mau mula berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarahan yang ke-6. Kan? Jadi dibuka syarahan yang ke-6. Baca lagi sekali. Dah kita kerap baca baru ingat bah. Baca rantau, kasih kuat-kuat. Bukan rantau, bah. Bangkil, bah. Bangkil. Suara kau yang paling bagus sekali dalam banyak-banyak kita ni semua. Suara kau lebih kurang Basit Abdul Samad. Bah. Kan? Merdu saja suara kau. Jadi baca syarahan yang ke-6 itu bangkil. Nah, Walid mau kasih tahu. Kenapa Walid mau kasih tahu ini? Nah, kerana jumpa sudah hujahnya dan dasarnya ada di sana yang menunjukkan bahawa kalau kita mau berhubungan dengan Allah, nah itu permulaannya. Nah, jadi baca bangkit. Silakan. Nah, kau baca saja syarahan yang ke-6 itu. Kau jangan suara jadi perempuan, waduh. Kau pun serupa macam dia orang saja. Suara lelaki bangkit, lelaki. Tulin. Okey. Syarahan ke-6. Jauhkanlah diri dari orang ramai, yakni keramaian, dengan perintah Allah. Kau dhabitkah? Kau ada dhabitkah? Ada dhabit di situ nombor 1, adakah? Okey, nah, sekarang teruskan. Bilang nombor 1. Okey. Nomor 2, yaitu dari nafsu kamu dengan perintahnya, yakni syariat. Yang ketiga, dari kehendak, yakni keinginanmu yang bercanggah dengan lakuannya, yakni kehendak Allah. Terus. Agar kamu layak menjadi bekas untuk mengisi ilmu Allah. Nah, sudah cukup sekat itu. Nah, kita ada 3 di sana. Nomor 1, jauh dari orang ramai. Artinya bebaskan diri kita dari keramaian-keramaian yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu tujuannya supaya kita tidak sedikit demi sedikit terikat dan terbelenggu dengan pengaruh makhluk dan benda. Itu satu. Yang kedua, jangan ikut nafsu. Sebaliknya ikutlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tinggalkan kerana tabiat nafsu itu seringkali bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikut yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jangan kita ikut nafsu kita. Nah, yang ketiga, keinginan. Tinggalkan keinginan-keinginan yang berbagai-bagai. Kan? Sebaliknya bernaung di bawah lakuan Allah Subhanahu wa taala. Itu sulit difahami, tetapi walau bagaimanapun penjelasan mudahnya adalah kita belajar untuk ngam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Nah, ketiga-tiga hal itu penting bagi kita. Kenapa? Baca sudah, bangkil baca sudah terakhir tadi. Kenapa?
supaya diri kita layak menjadi bekas untuk diisi dengan ilmu. Nah itu, supaya diri kita itu layak diisi, supaya diri kita menjadi bekas untuk diisi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas sudah. Jadi kenapa ilmu? Nah, bisa ada jawapan itu. Kenapa ilmu? Kenapa tidak yang lain? Kenapa ilmu tol? Kau ni terus-terus ikut itu saja. Nah, kerana ilmulah permulaan untuk Allah Subhanahu wa taala menerima dirimu. Nah, itu kita sedang bercakap kan? Kau ni kita cakap lain, kau pergi ke lain. Kenapa kamu orang ni semua? Makan belacan kuat kah? Makan belacan kuat bagus sebenarnya. Nah, paham sudah? Itu. Allah, mudah-mudahan kita mampu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu membebaskan akal dan hati kita daripada belenggu makhluk dan benda. Tidak bermakna kita tidak terlibat dengan makhluk dan benda. Keterlibatan kita dengan makhluk dan benda sama saja dengan keterlibatan orang-orang yang terpengaruh dengan makhluk dan benda, sama saja. Bezanya apa? Bezanya kita tidak terpengaruh. Betul kan? Terlibat sama saja. Semua orang pakai telefon, kita pun pakai telefon, sama saja terlibat, Pak. Betul kan? Terlibat sama saja. Semua orang perlu kereta, kita pun perlu kereta. Semua orang perlu motor, kita pun perlu motor. Semua orang perlu bini, kita pun perlu bini. Nah, begitu kan? Semua orang perlu makan, kita pun perlu makan. Semua orang perlu tidur, kita pun terlibat, itu sama saja. Yang membezakan adalah pengaruhnya. Begitu, kan? Apakah yang mempengaruhi akal dan hati kita itu benda, makhluk dan benda, ataupun yang mempengaruhi kita itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja bezanya. Faham tak, Joel? Nah, orang yang bebas daripada pengaruh makhluk dan benda, dia akan melihat apapun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat begitu. Kan? Dia akan melihat. Nah, istilahnya melihat. Apa melihat? Ada dua melihat. Melihat jasmaniah, kau tengok dengan mata kau sendiri. Kan? Nah, melihat rohaniah, itu musyahadah dengan mukasyafah. Artinya melihat dengan akal, melihat dengan hati. Nah, faham tak? Aku ulang-ulang saja. Pusing-pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Mau kasih kamu orang ingat. Lama-lama aku yang pening. Pusing-pusing. Kan? Okey. Selanjutnya, lanjut ya. Yang kita tinggalkan itu tentang manusia. Nak belajar sudah. Hawa nafsu. Merujuk syarahan yang ke-6 juga kita sebutkan tadi kan. Itu pun kita tinggal, Pak. Tinggal apa? Kita tinggal mengikut atau menurut hawa nafsu kita. Dengan Jul. Nah, kalau ikut hawa nafsu kita ini malam mau karaoke, Pak. Ini malam mau karaoke, Pak. Ini malam mau karaoke ala-ala. Karaoke pun macam-macam juga kan. Ada karaoke 60-an, orang tua-tua saja yang terlibat. Kan? Orang muda-muda kalau datang karaoke itu bilang, apa karaoke macam ini? Nah, itu orang muda-muda. Nah, itu karaoke 60-an, orang tua-tua. Sebentuk cincin permata berlian. Bunyinya begitu. Ya, kan? Nah, jadi kalau ikut nafsu kita macam-macam kita mau buat. Kan? Malam ini ada orang minta cuti, Pak. Kita cuti, Pak, Walid malam ini. Ada yang begitu. Kan? Kenapa mau cuti je? Malam Maulidur Rasul bilangnya. Dia kait dengan Maulidur Rasul. Nah, aku tahu sudah kenapa dia mau cuti. Kan? Jadi macam-macam. Kan? Nafsu kita kita sudah tinggalkan karena kita sedar dan kita tinggalkan sudah. Nah, nafsu kita cenderung kepada sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara yang mudah untuk kita fahami. Nah, nafsu kita lazimnya cenderung mengajak kita kepada lara, mengajak kita kepada sia-sia. Nah, itu lazim. Nah, kita tinggalkan sudah. Sampai-sampai akal kita, hati kita, bahkan tingkah laku kita semuanya cenderung
mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus berterusan kita. Nah, berarti kita tinggalkan sudah yang lara-lara itu. Kan? Begitu juga kita telah tinggalkan apa? Keinginan-keinginan. Nah, merujuk syarahan yang ke-6 tadi, keinginan-keinginan. Ya kan? Pun kita tinggal sudah. Dulu keinginan kita mau jadi pramugari lah, mau jadi model lah, mau jadi jadi apa? Istilah baru kah? Insta famous. Insta famous. Mau jadi Insta famous kah? Nah, macam-macam keinginan kita. Nah, sampai-sampai dapat telefon saja. Macam-macam. Ada lagi ke sekarang? Tiada sudah kan? Nah, tiada sudah. Nah, berarti keinginan-keinginan sebegitu hanyut sudah. Buang sudah, tinggal sudah kan? Nah, itu maksudnya. Begitu juga bilangnya usaha. Nah, maksud usaha di sini bukan tidak berbuat sesuatu. Maksud usaha di sini adalah pergantungan dengan daya diri. Dari dhabit usaha ai pergantungan pada daya diri. Nah, di sana apa? Kita bergantung dengan daya diri kita, bukan bergantung dengan daya Allah. Sedangkan tahu saja la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim, tahu saja kan? Jadi pergantungan itu berlaku pada daya diri. Apakah diri kita mempunyai daya? Pada hakikatnya tiada kan? Nah, pada hakikatnya diri kita tidak mempunyai daya. Kenapa? Apa dalilnya? Apa buktinya? Nah, baca saja dalam surah Maryam. Kita datang dari setitis mani saja. Apa kekuatannya? Tidak ada kekuatan, Pak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudghatan 'alaqatin summa mudghatin 'alaqah. Kan? Nah, sampai kau tumbuh jadi satu janin bayi dan tetap tidak ada kekuatan, begitu kan? Nah, apa dalilnya? Ramai saja yang terkeluar sebelum keluar sepatutnya, begitu kan? Meninggal dan sebagainya. Nah, kemudian 9 bulan 10 hari, begitu kan? Keluar dia sebagai baby. Nah, tetap tidak ada kekuatan, lembik saja. Sudah tengok kah? Siapa yang kau tengok? Tahu sudah. Dukung sudah. Keras kah? Nah, kau pun serupa itu dulu, sila. Nah, bukan kau saja, Walid pun serupa itu juga. Semua orang serupa begitu, kan? Nah, tidak ada kekuatan apapun. Kemudian membesar dengan rahmat rahim Allah Subhanahu wa taala, direzekikan susu daripada ibu. Nah, membesar, makan sudah nestum itu ini, besar lagi kau makan burger lagi dan sebagainya. Nah, besar kau. Nah, tiba-tiba berakal saja kau mau menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Kau mau melawan Tuhanmu. Kan? Ketika kau dewasa sudah, kau mula bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kau bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Tidakkah itu kejahatan dalam dirimu? Nah, itu perlu dijawab semua oleh kita. Faham tak? Nah, itu maksud. Jadi, perkataan usaha, apa dhabitmu? Apa dhabit? Pergantungan dengan daya diri. Nah, itu kita tinggal sudah kan? Nah, sekarang kita tidak bergantung dengan daya diri kita. Pada keseluruhannya, la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Meskipun kita ada kesilapan-kesilapan, kadang-kadang kita terbergantung juga dengan daya diri kita. Kan? Nah, lebih buruk daripada itu, bergantung dengan kepandaian diri, dah begitu, begini dan sebagainya. Hakikatnya semua itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebut tentang pergantungan mutlak dengan Allah. Itu kan? Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan ikhtiari. Allah mengizinkan kita ikhtiar. Allah mengizinkan. Termasuk ikhtiar. Nah, ikhtiar kita diizinkan oleh Allah. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkanmu ikhtiar,
Nah, bangun-bangun pagi tadi kau keras saja. Boleh jadi kan? Nah, ramai sudah begitu. Bangun-bangun keras, tidak apa pun tidak boleh buat. Makan pun orang kena suapkan. Nah, itu pun Allah mengizinkan kau makan. Jika Allah tidak mengizinkan makan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nah 3 hari lagi, koreklah lahat. Mau mati sudah. Kenapa? Karena Allah sudah tidak mengizinkan makanan masuk ke dalam perutmu. Begitu kan? Nah, jadi dengan siapa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di mana dayamu? Nah, sebenarnya kita tidak punya daya apapun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah? Okey. Guna katanya kehilangan sabar. Kehilangan sabar artinya tidak sabar. Nah, kita tinggal sudah perangai tidak sabar kita. Nah, itu boleh saja kita sebut perangai. Dia bagian daripada sifat rohaniah. Nah, kita pun perbetul sudah sepanjang kita belajar kitab ini sampai ke sini. Nah, kita perbetul-betul. Nah, dulu kita perangai Masya Allah. Kan? Nah, sabar tidak ada langsung. Mengamuk saja. Itu mengamuk, ini mengamuk, itu mengamuk, ini mengamuk. Jamban pecah, dia pergi gigit jamban. Mengamuk sampai gigit jamban. Jangan mengamuk sampai gigit jamban. Kalau mau gigit juga gigit pokok sawit itu yang Cina itu punya. Kan? Cukup apa kalau kami orang Kedah ni bilang perongos. Baran. Kan? Itu baran, ini baran. Bukan saja dalam soal itu dan ini terkait manusia. Bahkan dengan Allah pun dia tidak sabar. Dengan agama pun dia tidak sabar. Dulu. Nah, sekarang dia tinggal sudah. Berdiri dirinya, rohania dan jasmanianya dengan sabar. Nah, sekarang dia sabar saja. Banyak keadaan dia sabar saja. Macam anjung, bagus dia sabar. Kena marah pun sabar. Mizi pun serupa, kena marah pun sabar. Tapi jangan selalu buat salah. Ya kan? Nah, walaupun kau kena marah sabar, tapi jangan selalu buat salah. Nah, itu. Nah, sekarang sabar sudah. Seterusnya redha, bilangnya redha. Nah, kalau dulu tidak pandai redha, bahkan redha pun tidak tahu apa. Nah, sekarang tahu sudah redhanya begini, sifatnya begini, caranya begini. Nah, tahu sudah. Nah, kita pun berdiri dengan redha. Dan selanjutnya dan bersesuaian ngam. Bersesuaian ai ngam. Nah, oleh terjemah istilah yang padahal istilah itu tidak ada di dalam buku. Nah, terjemah kasih paham. Nanti kalau jumpa istilah yang sesuai seperti mana di dalam kamus kamus bahasa kita nak pakai istilah itu. Apa ada istilahnya apa? Apa ngam? Ada istilah ngam. Dewan bahasa berapa? Dia kena ada dewan bahasa berapa, tahun berapa, cetakan bila, yang namanya tu. Okey, ada menurut Abang Daniel. Nah, itu riwayat daripada Abang Daniel ya. Salah riwayatnya berarti salah kita, bohong dia, bohong juga kita. Kan? Katanya ada dalam kamus Dewan Bahasa. Versi mana kita tidak tahu. Istilah ngam. Nah, berarti boleh pakai istilah itu pada menterjemahkan bersesuaian. Kan? Jadi, dan bersesuaian ai ngam dengan Allah. Yang keempat, edisi keempat. Nah, kamus Dewan Bahasa edisi keempat. Itu berapa? Itu edisi berapa? 4. Nah, ada di situ. Jadi boleh kamu orang tengok ya. Lebih bagus kita menggunakan bahasa yang disepakati dalam bahasa kita. Nah, begitu. Ngam itu secocok. Cocok. Cocok ialah dalam bahasa ngam. Cocok adalah ngam. Nah, bersesuaian adalah cocok. Cocok adalah ngam. Nah, itu saja. Okey. Dan bersesuaian ai cocok ai apa tadi? Ngam. Apa tadi? Sepadan boleh tak? Nah, sepadan pun boleh lah. Sepadan. Cuma nak sepadan dengan Allah Ta'ala, tak sepadan lah sampai bila-bila. Ini kita bercakap tentang Allah kan. Okey. Dan bersesuaian, nah makna yang kita sebutkan tadi dengan Allah.
semasa ditimpa kemalangan dan kesusahan. Semasa kita ditimpa kemalangan dan kesusahan, ai ujian. Nah, kita sebut ujian saja. Adapun sifat ujian itu belajar sudah kita. Adapun keadaan ujian, ya, bukan sifat. Keadaan ujian itu sama ada malapetaka, bala bencana atau musibah. Ya kan? Nah, begitu. Dan implikasi ujian itu adalah dua. Ada dua. Satu, menghubungkan kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terus menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kesimpulannya daripada teks yang kita baca di sini setakat ini, perlu kita memelihara, menjaga hati kita supaya tidak cenderung lagi. Supaya tidak cenderung lagi kepada pergantungan dan terbelenggu dengan makhluk dan benda. Perlu kita menjaga, pelihara akal dan hati kita daripada pengaruh hawa nafsu, daripada pengaruh keinginan-keinginan kita yang bertentangan mungkin dengan af'al Allah. Ya kan? Pengaruh pergantungan pada diri kita sendiri sehingga kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh kehilangan sabar, tidak sabar. Nah, pengaruh tidak tahu redha, tidak redha, dan pengaruh tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana itu jagalah rasa dan perasaanmu, jagalah hatimu, jagalah ruhaniyah. Nah, kerana itu bukan jaga hati supaya tidak sakit hati, bukan begitu, bah. Itu bahagian-bahagian daripada hidup kita saja, ataupun sifatnya adalah jasmaniah saja. Nah, lebih penting dari sana adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu melihat dari sudut itu. Jelaskah? Okey. Sebaliknya, katanya, sebaliknya kamu hendaklah menyerahkan diri kamu kepada Allah. Sebaliknya. Nah, itu kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan kita jaga, ya, supaya jangan masuk lagi. Nah, sebaliknya kamu hendaklah menyerahkan diri kamu kepada Allah. Nah, kita belajar menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah menyerahkan lebih mudah difahami adalah kebergantungan. Lebih mudah difahami adalah tawakal. Nah, tawakal dengan makna tunggal, kita belajar sudah itu, adalah maknanya adalah bergantung. Itu kan? Tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Nah, makna tawakal secara tunggal yang tidak dirangkaikan dengan sifat-sifat yang lain, nah, maknanya adalah bergantung. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah. Itu maknanya. Ya kan? Yang kemudian kita sebutkan sebagai pergantungan. Nah, jadi sebaliknya kamu hendaklah menyerahkan diri ai bergantungan. Nah, pakai makna tawakal itu. Karena konsep menyerah diri pada dasarnya panjang lebar perbahasannya. Ya kan? Okey. Sebaliknya kamu hendaklah menyerahkan diri ai bergantungan kepada Allah, seperti bola di kaki pemain bola. Nah, itu majaz. Bola di kaki pemain bola. Kita belajar dalam syarahan yang ketiga. Betul kan? Nah, buka saja syarahan yang ketiga, sila lihat. Betulkah? Ketiga ke keempat? Ketiga, ya. Muka surat 21, paragraf bawah sekali. Baca. Nak baca, Sofia? Paragraf bawah sekali. Hamba Allah itu pun, kamu baca cara syair pun tidak apa, kamu baca cara lagu pun tidak apa, kamu baca keras macam batu pun tidak apa. Nah, kau baca saja.
Hmm. Hmm. Nah, cukup setakat itu. Jadi Walid mau tunjukkan bahawa apa yang kita sebutkan di sana ada pada syarahan yang ketiga. Berarti kita yang belajar dari awal nak boleh ikut refer saja. Okey? Nah, walau bagaimanapun Walid jelaskan. Jadi katanya apa? Sebaliknya kamu hendaklah menyerahkan diri air bergantung kepada Allah seperti bola di kaki pemain bola, majas bola di kaki pemain bola. Bola di kaki pemain bola, majasnya adalah apa yang bola itu boleh buat. Bola itu boleh terajang orang yang terajang dia kah? Tidak pernah terjadi kan? Nah, tiba-tiba keluar kakinya terajang orang yang main bola itu. Agak-agak ada orang main bola lagi kah? Nah, tidak siapa pun main bola kan? Nah, sebaliknya bola bagaimana? Dia mengikut saja ke mana kau sepak dia, begitu kan? Kau sepak ke gol, nah dia akan masuk gol. Kalau tidak ada penjaga gol. Kalau ada penjaga gol, nah terserah kepada kepandaian penjaga gol itu, betul kan? Nah, ada kalanya dia dapat menyelamatkan bola dari masuk gol. Nah, ada kalanya tiada. Begitu kan, Jul? Nah, aku tidak tahu bola-bola ini. Aku kaki bangku saja memain bola. Ini contoh. Faham tak? Nah, tidak ada bola itu bertindak balas kepada orang yang bermainnya. Adakah? Kalau mungkin ada, itu kesalahan-kesalahan pemainnya. Nah, mungkin dia tersilap begitu, tersilap begini, nah bola melantun, kena dia balik, dia pengsan. Mungkin begitu kan? Jelas tak? Kamu orang tahu kan main bola? Pernah tengok? Pernah tengok orang main bola? Pernah main bola? Masya Allah. Baru ku tahu bahawa anak-anak darahku ini semua sampai bola pun main juga. Tidak apa, nanti Walid beli bola 2-3 biji kamu orang main di padang itu. Ha? Okey. Okey. Nah, itu bola di kaki pemain bola. Nah, kita sepatutnya dengan Allah Subhanahu wa taala seperti bola di kaki pemain bola. Kita dengan Allah, ingat ya? Bukan kita dengan kita, bukan kita dengan makhluk. Kita dengan makhluk itu dari segi jasmanianya ada tabiat-tabiatnya tersendiri. Nah, belajar sudah tentang itu. Nah, datang Abang Akil bilang dia tidak mau menikah, mau jadi seperti Imam Nawawi bilangnya. Nah, sampai bila Abang Akil? Sekarang pun kau pening saja sudah. Jadi perlu menikah Abang Akil kan? Nah, jelas sudah. Kan? Nah, Imam Nawawi itu lain makamnya. Okey, itu contoh. Jadi dalam konteks manusia dengan manusia, nah itu satu hal. Yang tabi'i itu satu hal. Yang kita maksudkan seperti bola di kaki permain bola itu dari segi pergantungan. Yang kita bilang tadi. Jelaskah? Nah, mutlak sebenarnya. Kenapa mutlak? Karena kita pada dasarnya tidak mempunyai apapun termasuk daya dan upaya. Nah, ini bermaksud apa saja yang ada pada diri kita, termasuk diri kita, adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk daya. Itu kan? Faham tak? Semuanya Allah Subhanahu wa taala pinjamkan. Hari ini Allah pinjamkan kita boleh datang belajar, dengar ceramah bebel-bebel Walid begitu begini begitu begini. Faham tak? Nah, mungkin besok tiada apa? Kan? Lusa tiada, mungkin begitu kan? Atau mungkin masa lain tiada. Ada macam mana sudah jadi Jul sudah pergi jadi security. Nah, contoh saja. Kan? Ya, itu contoh, faham tak? Nah, ada orang yang tidak boleh datang belajar. Nah, Walid baca kitab di sini gedegum-gedegam. Nah, Allah tidak memberi dia daya. Kenapa? Senggugut mah. Berguling-guling saja dia di dalam bilik. Boleh jadi kan? Faham tak? Nah. Ada yang tidak boleh datang, Pak, digigit lipan. Okey, itu contoh saja. Nah, faham sudah? Okey. Atau seperti bayi di pangkuan ibunya. Datang lagi majas. Sama seperti syarahan yang ketiga yang kita baca tadi. Atau seperti bayi di pangkuan ibunya. Bayi di pangkuan ibu. Nah, apa bayi di pangkuan ibu boleh buat? Dia boleh bangun masak nasi kan? Nah, kalau ada bayi boleh bangun masak nasi, ibunya pertama-tama akan pengsan 3 bulan. Nah, nanti kamu orang ada bayi, ada baby, atul, nah kau pengsan dulu.
3 bulan kau pengsan. Sedar-sedar baby kau besar sudah. 3 bulan sudah. Faham tak? Nah, tidak pernah ada bayi kita bilang kan. Nah, kau jangan bilang besar macam anjung. Dia pandai sudah. Kita bilang bayi, faham tak? Nah, tidak pernah ada kan bayi bangun bancuh susunya sendiri. Ada. Nah, jadi apa bayi itu boleh buat? Di pangkuan ibunya, apa yang dia boleh buat? Nah, kau cerita. Nah, kita minta siapa cerita? Kita minta Munirah cerita. Dia boleh buat apa? Buat macam mana bayi itu buat? Nak tengok macam mana? Bayi boleh buat apa, Munirah? Boleh cerita tak, Munirah? Tak boleh cerita. Tak boleh cerita. Tak tahu nak cerita, tak ingat. Munirah tak ingat. Okey. Sekarang siapa yang ingat? Nasila, kau yang lihat bayi masih ijabah. Kau cerita. Bayi boleh buat apa? Dangdut. Apa? Nangis. Nah, kau contohkan dia nangis macam mana? Oh, baby nangis gitu. Kau buat begini, Nah, macam mana baby menangis? Macam mana? Wah, baby menangis begitu, Pak, bilang. Masya Allah. Kamu orang yang mengarut ya. Kalau mungkin baby boleh begitu, kau saja sila. Kalau mungkin baby boleh begitu, kau seorang saja. Orang lain tiada apa? No. Nah, artinya apa? Artinya baby tidak boleh buat apapun, melainkan menangis. Ya, limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menangis baby begini tahu lapar, ibunya tahu dia lapar. Menangis begini ibunya tahu begini, tahu itu, tahu ini. Sesuai dengan fitrah keibuan. Itu kan? Faham tak? Nah. Jadi baby itu sendiri tidak boleh bangun buat susu. Baby itu sendiri tidak boleh bangun masak Maggi. Baby itu sendiri tidak boleh bangun buat burger. Baby itu sendiri tidak boleh bangun buat kopi. Dan tidak boleh bangun buat apapun. Betulkah? Nah, melainkan dia tahu menangis saja. Yang akan buatnya nanti adalah ibunya atau ayahnya. Begitu kan? Kau pandai-pandai saja. Okey. Jadi itulah majasnya, kiasannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh buat apa? Faham tak? Apa yang kita boleh buat? Nah, aku boleh buat itu, aku buat ini. Nah, kau buat itu ini dengan apa? Bilang dengan keupayaanku. Nah, daya dan upaya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sudah tadi kan? Tetap dengan izin Allah. Jika tidak, kita tidak boleh buat. Aku pandai buat itu, aku pandaikah bergerak untuk melakukannya kah? Semua itu dengan daya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaiknya pergantungan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Atau katanya, atau lagi. Atau seperti mayat di tangan pemandi-pembandinya. Nah, ini juga sama dengan majas yang kita sebutkan pada syarahan yang ketiga. Majas ini terkait dengan kita perlu ngam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Atau istilahnya di sini apa? Kita perlu menyerahkan diri, nah itu. Kita perlu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala seperti mayat di tangan pemandi-pemandi. Nah, itu majasnya mayat di tangan pemandi. Jadi penjelasannya apa? Nah, mayat boleh buat apa? Yang namanya mayat, yang namanya jenazah sedang dimandikan oleh pemandi-pemandi. Nah, pernah adakah jenazah itu bangkit marah orang meraba dia? Nah, orang mandi jenazah, kamu orang tahu apa yang dia buat? Belajar sudah? Mandi jenazah belajar kah? Ada yang tahu orang belajar kah? Belajar sudah kan? Nah, apa yang dia buat? Gesel-gesel? Apa? Nah, boleh terengkaskan saja. Mandi jenazah itu dia korek sana, dia korek sini, betul ke Jul? Kan?
Nah, dia gagau sana, bilang gagau kami di sini apa. Meraba sana, meraba sini, habis semua. Nah, kalau dia hidup, bolehkah kau raba-raba? Boleh tak? Ha? Dia hidup mah. Apalagi jenazahnya itu apa? Kita bilang apa? Something. Kan? Masa hidupnya dia mau pukul orang saja. Pukul orang itu, pukul orang ini. Nah, silap sikit mau pukul orang, silap sikit mau pukul orang. Nah, ketika dia mati, orang meraba saja, dia boleh pukul orang tak? Tidak boleh kan? Sampai-sampai kita yang menguruskan, memandikan jenazah bilang, nah kenapa kau tidak pukul orang lagi sekarang? Pukullah, mau tengok. Nah, mungkin kalau dia hidup, dia bilang kau gila sudah. Ya? Faham tak? Nah, artinya apa? Artinya mayat yang sedang dimandikan itu tidak mempunyai apa-apa daya lagi sudah. Nah, demikianlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya tidak mempunyai apapun termasuk daya. Kenapa? Karena semua itu dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Ini penting ya. Ini dasar penting untuk kita masuk kepada memahami tidak ada wujud pada hakikatnya melainkan wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sangat penting. Jadi paham-paham dulu, pikir-pikir dulu, kaitkan saja dengan syarahan ketiga, kan? Pikir-pikir dulu sehingga kita dapat melanjutkannya nanti. Kita berhenti di situ, kata musannif, butakan hati kamu kepada apa saja selain dia. Wallahu a'lamu bis-shawabi au kama qala. Berhenti awal, lapar nasi sudah. Nah, ada soalan kah? Istri kebergantungan selama mana tidak membawa kepada syirik, tidak membawa kepada munafik, nifak, dan tidak membawa kepada fasik. Dalam arti kata yang lain, kebergantungan yang tidak terkait dengan maksiat. Dia wajib bergantung. Dia boleh bergantung, tak ada hal. Contohnya, nama seorang isteri secara tabi'inya dia bergantung dengan suami dia lah. Betul kan? Sama seorang isteri. Tapi kebergantungan itu selama mana tidak membawa kepada syirik. Maksudnya, kalau sudah suamiku adalah Tuhan. Ini dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, suami adalah gantian kepada tangan Tuhan. Di mana dalilnya? Baca saja kitab Shiva. Agama Hindu, teks Hindu, kitab suci Hindu, namanya Shiva. Di situ dia sebut tentang suami adalah gantian Tuhan. Sebab itu dalam agama Hindu yang mempraktikkan ajaran Shiva ini, kalau laki dia mati, dia akan dibakar bersama-sama. Tak tahu ada tak ada lagi di India. Di Malaysia tak ada benda tu sebab undang-undang dah jadi ni kan. Tapi di India ada praktis tu dululah. Kan? Jadi kaum keluarga ni akan himpun dia tidur sama dengan laki yang nak dibakar tadi itu dan dia dibakar sekali. Dulu ada di India. Kemudian ada human right mana atau bantah-bantah dia. Kan? Jadi dalam Islam dia bukan macam tu. Dalam Islam ketaatan itu ketaatan kita sebut ketaatan ya, walaupun soalannya bukan ketaatan. Kebergantungan dan ketaatan itu selama mana tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, istilah kita begitu. Jadi ada yang bergantung dengan suami sampai peringkat mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ salah. Suami, kalau kita ambil faham balik, suami pun pinjaman daripada Allah SWT sepatu juga. Ya kan? Sebab itu jangan berebut. Dah betul. Tadi mama mau bilang jangan menikah lagi. Mama yang bilang. Ini hasil daripada hasutan kamu orang semua. Kamu orang menghasut. Kemarin dia bilang menikah, ini hari dia bilang jangan menikah lagi. Besok dia bilang menikah, lusa dia bilang jangan menikah lagi. Mesti ada hasutan dari kamu orang. Walid bukan mau menikah. Tidak mau lagi sudah. Tahukah? Tapi saja mau menguji mamamu, bah. Mau menguji saja. Supaya iman dia berada di kemuncak gitu. Faham ke, Faz? Nah, jangan menghasut. Mana aku tahu, bah. Aku agak saja. Boleh clear soalan tu? Secara ringkas. Sesuai lah dengan kita. Tak sesuai dengan anak-anak ni lagi. Okey, lain ada soalan kah? Ada soalan kah?
Tiada semua. Nah, kamu orang lebih lapar dari Walid kan? Lapar apa kau Sila? Petang tadi kau menghadap sudah 2 pinggan ku tengok. Petang tadi. Kau kan? Bukan kau, satu pinggan. Setengah pinggan. Nah, kau bohong bah. Kau menghadap 2 aku lihat tadi. Okey bah. Lain? Tiada soalan? Mana ni nak tanya apa? Tak ada apa? Okey. Habis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. أقم الصلاة.